Yang kita bahas pada malam hari ini sudah ada Mas Roy Suryo yang baru saja dari Partai Demokrat mengkritik pemerintahan Jokowi. Lantas apa yang nanti akan dikritiknya, kita akan sesaat lagi. Dan di sini juga ada dari komisaris, maksud kami dari Serikat Pekerja BUMN, Mas Arief Woyono ya, dan juga di sini ada crime analyst Mas Mustafa. Pertama kan kalau kita berbicara mengenai Pelindo cukup lama menjadi cerita yang sering terjadi dan saat ini kembali diungkap karena diduga ada korupsi di tubuh Pelindo ini sendiri. Tapi saya ingin tahu bagaimana kemudian para pekerja bekerja di bawah Pelindo 2 seperti apa? Apa sih permasalahan waktu tunggu yang cukup panjang yang ada di Pelindo? Kira-kira Mas Arief punya informasi yang mengenai hal ini? Jadi begini, sebenarnya kan dwelling time yang panjang ini sudah terjadi sejak 2012. Saya mengamang, artinya Jokowi dalam hal ini mengerti bahwa pusat ekonomi itu memang di Pelindo, jadi pelabuhan artinya. Jadi maju mundurnya ekonomi itu memang jantung ekonomi itu adanya di Pelindo. Nah kalau saya melihat seperti ini, dwelling time yang sangat tidak kelar-kelar, artinya dari masa dan juga. Baik, tahun 2013 Desember dan 2014 awal sempat ada mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan sempat ada mosi tidak percaya yang kemudian disampaikan terhadap Erjelino. Mengapa? Jadi kalau mogok itu bukan hanya di 2013 atau 14, tetapi 2010 saya bersama teman-teman pernah melakukan pemogokan di Pelabuhan Tanjung Priuk. Waktu itu mengenai terminal peti kemas Koja. Karyawan terminal peti kemas Koja itu 3 hari. Sehari setelah peristiwa Mbah Priuk. Ya, lalu 13-14 itu 2013 itu dilakukan oleh kawan-kawan di Serikat Pekerja Pelindo. Artinya kawan-kawan saya yang hari ini dipecat tanpa syarat oleh Erjelino itu sebenarnya adalah tunas-tunas baru daripada Pelindo yang bisa membawa Pelindo menuju lebih baik ya. Apalagi kalau Erjelino bahwa dia bilang I already make a risk this company. Yeah. Itu just bullshit. I made this company so rich, I'm doing something good for this country. I think no good dia sangat percaya diri. Saya rasa enggak, karena begini ya, kita harus bedakan. Bisnis pelabuhan tidak ada kompetisinya. Artinya siapapun bisa, apalagi kalau tanpa ada korupsi, mungkin akan tambah lebih kaya. Tapi kalau kita bongkar keuangannya Pelindo, ya betapa hutangnya besar, pendapatannya makin menurun. Nah karena itulah JICT harus segera disewakan kembali kepada Hutchinson. Ya. Artinya kalau Pelindo nggak ada saingannya, ya kan? Kalau Garuda menjadi rich, Bank Mandiri menjadi rich, I akan kasih salam. Tapi sebenarnya pemerintah membebankan harus masuk sekian besar dari Pelindo untuk pemasukan ras negara? Saya rasa enggak. Jadi pemasukan Pelindo itu kan bergantung dari pertumbuhan ekonominya Indonesia. Artinya bergantung kepada ekspor dan impor yang terjadi di pelabuhan Indonesia, khususnya di internasionalnya kan. Artinya berapa sih ekspor yang keluar? Berapa impor yang keluar? Nah di situ artinya jadi kalau kita bicara pemasukan negara lebih banyak, artinya ya batalkan dong perpanjangan kontrak konsesi terhadap JICT oleh Hutchinson Port. Baik, setelah kita kalau misalnya apa yang terjadi di pemerintahan, kalau PDIP mungkin kurang bisa bersuara. Kalau sekarang partai oposisi adalah Demokrat. Tadi sore sempat melakukan konferensi pers dan sempat menyinggung permasalahan apa yang terjadi, pemindahan atau juga pergantian jabatan di tubuh Polri dan juga terkait kasus Pelindo. Seperti apa yang kemudian konferensi pers yang diadakan tadi sore? Ya, koreksi sebentar. Jadi Demokrat tidak pernah menempatkan diri selaku oposisi. Oke, ya, tapi mengkritik ya Mas? Oh, mengkritik ya, harus. Jadi penyeimbang itu kita akan mendukung semua kebijakan pemerintah. Mendukung tidak perlu harus menjadi satu, ya, gitu. Mendukung itu bisa di luar juga bisa mendukung. Tapi tidak harus, kalau oposisi kan selalu menyerang. Ya. Jadi tadi siang, mulai dari tadi siang sebenarnya Pak Ketua Umum kami, Pak SBY, itu mengumpulkan para anggota fraksi 3 generasi, fraksi tahun 2004 sampai 2009, 2009, 2014 dan 2014 sampai sekarang untuk berdiskusi tentang sikap apa yang sudah dilakukan fraksi. Karena fraksi itu adalah kepanjangan tangan partai di parlemen. Apa yang kemudian kritik yang dilakukan oleh? Ada banyak ya, ada beberapa hal. Ada soal kabar eskrim, tapi ada juga soal ujung-ujung dari Pelindo ini ya. Jadi kita melihat bahwa publik ini dipertontonkan hal yang tidak elok.
ya, dan jangan membodohi publik gitu lah. Sekarang itu kan nampak sekali bahwa publik itu seolah-olah dibodohi, oh ini pergantian biasa, ini tour of duty. Tidak biasa, tidak pernah terjadi di Republik ini ada pergantian Kabar Eskrim ditukar dengan kepala BNN, yang satu kepala BNN itu langsung dibawa Presiden, Kabar Eskrim bahwa ini kan strukturnya pun juga berbeda, ya. Dan kita juga lihat tadi Pak SBY juga menjelaskan bahwa struktur itu ada di mana. Jadi kalau sekarang ini kan seolah-olah tidak ada level. Ibaratnya presiden itu terlalu banyak ngurusin hal-hal di luar kompetensinya. Tapi kalau kita ke bawah urusan bintang 1, bintang 2, bintang 3, masa dia ngurusin? Tapi kalau kita Gitu menyangkut dengan Pak RJ Lino diangkat pada masa SBY. Ya, itu kan bisa jadi memang struktur yang lebih dalam, teman-teman di sana yang mengerti ya. Tapi maksud saya gini, ada reformasi di Pelindo itu bagus ya. Tapi yang tidak bagus adalah kita melihat sesuatu hal yang tidak elok ada dipertontonkan publik itu dengan seolah-olah dia berani mengancam. Ya, kami pun sebenarnya selaku pemilih dari Presiden Jokowi itu juga nggak nyaman juga. Apalagi setelah itu sebenarnya ada rekaman yang beredar juga. Rekaman ketika